Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan. Bertemu lagi dengan Pak Fauzi, guru SDI Surya Buana. Perlu diperhatikan anak-anak ya. Hari ini anak-anak akan menyimak KIP. Apa itu KIP? Kisah inspirasi pagi. Oke, coba diperhatikan anak-anak. Hari ini Pak Fauzi akan membawakan suatu cerita sahabat Rasulullah SAW yang mana beliau tersebut telah membuat nangis Rasulullah SAW. Kok bisa ya sampai membuat nangis Rasulullah? Tidak semudah yang kita bayangkan anak-anak. Mungkin cerita ini menjadi inspirasi buat kita semua, yang mana nanti kita bisa mengambil ibrahnya. Langsung saja supaya waktunya tidak lama-lama ya. Oke. Pada zaman Rasulullah SAW hiduplah yaitu sahabat yang bernama Abu Dujana. Sahabat Rasulullah, siapa namanya anak-anak? Abu Dujana. Beliau ini merupakan salah satu sahabatnya Rasulullah SAW yang fakir sekali, yang miskin. Ya, anak-anak. Tapi perlu diketahui bahwasanya Abu Dujana ini merupakan sahabat yang amat dicintai oleh Rasulullah SAW karena ketika beribadah dengan Rasulullah, beliau ini tidak pernah telat. Ya, selalu aktif mengikuti ibadah bersama Rasulullah. Tapi suatu ketika Rasulullah dan para sahabatnya termasuk Abu Dujana ini melaksanakan yaitu sholat jamaah subuh. Tapi setelah salam Rasulullah menoleh ke belakang. Ketika menoleh ke belakang, Rasulullah tidak nampak wajahnya Abu Dujana. Padahal perlu diketahui anak-anak, ketika dimulainya sholat jamaah subuh, Abu Dujana ini ada. Tapi ketika salam Rasulullah menoleh Abu Dujana. Loh, kok tumben-tumbenan Abu Dujana ini habis sholat langsung ngilang, tidak ada. Dan hari yang kedua sholat lagi. Dan begitu juga Rasulullah ketika salam menoleh lagi ke belakang, Abu Dujana ini sudah buru-buru pulang lagi. Sehingga hari yang ketiga Rasulullah SAW ketika melaksanakan sholat subuh lagi, salam langsung memegang pundaknya Abu Dujana. Rasulullah berkata kepada Abu Dujana, "Wahai Abu Dujana, kenapa engkau ketika selesai melaksanakan sholat langsung pulang? Apakah kamu tidak mempunyai hajat kepada Allah? Apakah kamu tidak butuh kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah?" Tapi apa jawabannya Abu Dujana? Abu Dujana berkata kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, hajatku itu banyak ya Allah. Ya Rasulullah, hajatku itu banyak. Karena aku ditakdirkan, diciptakan sama Allah dalam keadaan fakir. Dan keinginanku itu banyak sekali. Banyak sekali." Kemudian Rasulullah berkata lagi, bertanya lagi kepada Abu Dujana, "Abu Dujana, lantas kenapa engkau pulang buru-buru? Kenapa engkau tidak meminta kepada Allah, padahal hajatmu begitu banyak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala?" Abu Dujana berkata lagi kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, aku ini orang fakir. Kemudian aku bersama keluargaku ini setiap harinya jarang makan. Dan aku mempunyai anak-anak yang kecil-kecil yang setiap kali menangis meminta makan sedangkan aku tidak punya apa-apa. Tapi suatu ketika aku melihat yaitu anakku memakan kurma, sedangkan aku tidak membelikan kurma tersebut. Perlu diketahui ya Rasulullah, bahwasanya aku mempunyai tetangga seorang kaya. Dia mempunyai pohon kurma, dan anakku itu mengambil kurma yang jatuh tersebut, kemudian dimakan sama anakku. Makanya saya langsung buru-buru pulang setelah sholat subuh, dan aku masukkan jariku
ke mulut anakku dan aku suruh muntahkan makanan. Karena aku nggak rela ya Rasulullah, walaupun keadaanku fakir, aku nggak rela keluargaku, anakku makan yaitu sesuatu yang haram, yang belum pasti hukumnya. Apakah itu jatuh diikhlaskan sama yang punya, atau jatuh tersebut tidak diikhlaskan sama yang punya kurma. Anak-anakku SD Surya Buana, di sini kita bisa mengambil ibrah yang mana dari sahabat ini Abu Dujana, beliau walaupun keadaan fakir, dia itu tidak mau makan sembarangan. Kalau itu sesuatu yang jatuh mungkin kita temukan di jalan dan itu bukan hak kita, maka anak-anakku sekalian, janganlah sekali-kali kamu mengambil. Kita bisa mengambil cerita dari Abu Dujana tersebut. Makanya sehingga Abu Dujana ini membuat nangis Rasulullah dan para sahabatnya yang ketika saat itu hadir di masjid. Anak-anakku, dengan kisah yang sedikit ini mudah-mudahan bisa memotivasi kita untuk menjadi lebih baik lagi, menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa dirindukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pesan Pak Fauzi, tetap jaga kesehatan, semangat dalam melaksanakan pembelajaran, tidak boleh mengeluh. Pak Fauzi akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.